Oke, kita lanjut. Oke, jadi penghalusan hukum itu tadi ya. Jadi terus selanjutnya, mari kita lihat sebentar. Kita coba lihat hak dan subjek hukum sudah, penegakan hukum dan penemuan hukum. Coba lihat modul 6 ya. Penegakan hukum tadi sudah dan pengembangannya. Kita coba lihat sebentar, ini mazhabnya nanti saja. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas sedikit ya. Dalam hukum ada yang namanya mazhab-mazhab, sama seperti misalnya di agama atau mungkin juga di teori-teori yang lain ya. Ada mazhab ataupun dasar-dasar hukum yang diberikan karena memang dia menjadi peletak dasar gitu ya. Dasar berlakunya hukum ada yang pertama hukum alam. Nah, Aristoteles bilang seperti itu ya. Jadi dia bilang bahwa hukum itu asli. Nah, terus juga ada Thomas Aquino, mazhab Thomas Aquino yang bilang bahwa lex eterna dan lex naturalis. Terus juga ada Hugo de Groot, akal pikiran manusia ini menjadikan dasar dari hukum. Terus juga ada mazhab sejarah dari von Savigny dengan kehendak rakyat bahwa hukum itu akan ditentukan oleh kehendak-kehendak rakyat. Terus juga mazhab teokrasi bahwa ini mendasarkan permasalahan filosofi dari teologi. Jadi bahwa hukum itu merupakan kehendak Tuhan. Terus juga ada teori ataupun mazhab kedaulatan rakyat dari Jean-Jacques Rousseau dengan kontrak sosial bahwa hukum ini merupakan kontrak sosial. Jadi kontrak-kontrak masyarakat yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi harus dipatuhi. Terus ada yang namanya teori kedaulatan negara dari Hans Kelsen dengan Steuven teori. Terus juga ada teori kedaulatan hukum dari Krabbe-Dehel. Terus ada teori keseimbangan dari Cronenberg. Jadi seimbang, terus ada untung, ada ruginya gitu ya. Dalam pelajari hukum, kita akan bertanya tentang uh, kenapa orang mentaati hukum, dari manakah asal hukum gitu. Terus juga muncul juga beberapa pendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum ada beberapa teori kenapa orang bisa mentaati hukum gitu ya. Mazhab hukum alam nih. Teori hukum alam diajarkan oleh Aristoteles, terus juga ada Thomas van Aquino sama Hugo de Groot. Jadi ini menurut Aristoteles, hukum berlaku karena penetapan penguasa negara tergantung pada hukum yang asli. Jadi hukum alam adalah hukum yang secara umum selaras dengan kodrat alam. Jadi disesuaikan dengan fitrah manusia gitu ya istilahnya. Nah, menurut Thomas Aquino bahwa hukum berdasarkan dari lex eterna, kehendak Tuhan gitu ya. Tapi digabungkan dengan kemampuan manusia untuk menelaah berdasarkan lex eterna eterna tersebut ya. Jadi disebut lex naturalis, hukum alamnya. Terus ada Hugo de Groot, hukum alam ialah akal pikiran manusia atau pernyataan manusia tentang baik dan buruk suatu perbuatan tergantung dari akal pikirannya. Jadi tergantung dari perkembangan akalnya ya. Terus ada yang namanya mazhab sejarah, reaksi dari hukum muncul dari von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan ataupun kehendak dari rakyat. Jadi dia menghubungkan antara negara satu ya, negara terus juga bangsa. Jadi dalam negara itu terdapat bangsa-bangsa gitu ya. Jadi kayak semacam ras gitu ya. Jadi maka menimbulkan ilmu pengetahuan yang positif, hukum positif. Dan ius constitutum, jadi konstitusi gitu ya. Ya betul. Jadi hukum pertama yang menjadikan pedoman hukum itu biasanya berasalkan dari norma-norma yang ada gitu ya, norma-norma yang ada yang berlaku pada saat itu. Nah, norma kalau misalkan normanya berasal dari agama ya berarti agama yang pertama gitu, atau mungkin juga dari budaya ya budaya yang ada gitu, sosial ya sosial yang ada gitu.
Teori teokrasi ini berdasarkan kehendak sang pencipta dari tiap-tiap kitab suci yang ada. Jadi seolah-olah memang penguasa di sini adalah wakil Tuhan di dunia, gitu ya. Teokrasi, makanya ada istilah negara teokrasi juga ya. Terus ada yang namanya teori kedaulatan rakyat. Hukum positif. Kalau misalkan dalam kaitannya dengan permasalahan hukum, ini dikaitkan dengan hukum. Kalau hukum positif yang dimaksud di sini, yang dimaksud di materi ini adalah bahwa hukum yang berlaku pada saat itu secara formal dan dianggap sebagian banyak orang telah mengetahui, gitu ya, ataupun fiksi hukum. Jadi orang harus mentaatinya, dan ini akan berpengaruh terhadap nilai-nilai ataupun keteraturan nilai, hal-hal yang bersifat positif. Jadi kalau misalkan hukum positif adalah hukum-hukum yang memang diajukan secara formal, gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini hukum negatif, bisa dikatakan bahwa hukum-hukum tersebut mengakibatkan banyak terjadinya mungkin ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan atau mungkin bahkan misalkan akibat hukum yang akhirnya justru membuat individu tersebut tidak merasa nyaman atau mungkin tidak merasa menjadikan hukum itu sebagai satu alat yang bisa dijadikan semacam pendamping rasa keadilan, gitu ya. Dan akhirnya mereka akan menjadi orang yang pemberontak, gitu ya, dan juga tidak bisa diatur, gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi hukum positif dalam artian di sini bahwa semua hal yang terkait dengan peraturan itu diundangkan dan juga itu disepakati oleh sebagian besar masyarakat, dan juga itu menjadikan acuan secara formal, gitu, acuan secara formal untuk menentukan aturan-aturan dan perlakuan-perlakuan di bawahnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam pemikiran teori kedaulatan rakyat kaitannya dengan rasionalisme, raja memperlakukan bukan dari Tuhan tapi dari kehendak rakyat, katanya, gitu ya. Dari Jean-Jacques Rousseau ini dia bilang bahwa ada yang namanya teori perjanjian dengan masyarakat, kontrak sosial. Jadi adakan antara masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Kalau misalkan masyarakat mempunyai tujuan tertentu, maka mendirikan negara. Tapi kalau tidak, biasanya akan terpecah-pecah ya, menjadi suku-suku tertentu. Gitu. Jadi teori kedaulatan rakyat ini. Selanjutnya ada Hans Kelsen, kedaulatan negara. Pada kehendak negara bukan kehendak masyarakat. Jadi negara ini mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Ini lebih terlihat seperti terlalu otoriter ya. Jadi orang mentaati hukum bukan takut pada negara, tapi karena ia merasa wajib mentaati sebagai perintah dari negara, gitu ya. Terus teori kedaulatan hukum, menurut Kreb, sumber hukum adalah keadilan. Jadi ditaatinya aturan hukum jika aturan itu mengarah kepada keadilan. Ada teori keseimbangan, Cronenberg. Dasar dari berlakunya hukum didasarkan pada dalil yang nyata, alasan yang rasional. Logikanya berjalan ya. Jadi hukum akan taati dan dilaksanakan jika telah dilakukan perhitungan untung dan rugi dalam mentaati peraturan itu. Oke, question? Nah, habis ini mari kita bahas tentang penemuan hukum. Penegakan hukum sudah ya. Kok tidak muncul ya? Aduh, oke, sebentar. Kenapa tidak muncul ya? Sebentar. Oke, ya, penegakan hukum.
Ya, penegakan hukum di Indonesia. Peraturan hukum yang tidak mengandung norma hukum. Kalau yang namanya contoh misalkan ya, contoh peraturan hukum yang tidak mengandung norma hukum. Jadi kalau misalkan ada beberapa aturan hukum yang memang itu didasarkan oleh norma-norma sosial. Nah, contoh tadi ya, contoh tadi itu kan masa idah itu juga apa ya istilahnya, di tiap-tiap negara berbeda ya, berbeda. Nah, jadi di Indonesia itu menganut seperti itu. Jadi kalau misalkan saya sendiri belum mengelaborasi peraturan-peraturan tentang pernikahan yang di negara lain ya. Tapi kalau di Indonesia seperti itu. Contoh ini berdasarkan dari itu norma agama dan norma-norma sosial yang berlaku gitu. Jadi bukan berdasarkan dari norma hukum. Dalam hukum acara, kalau misalkan dalam berita acara, hukum acara ya, dalam hukum acara itu kan segala sesuatu yang memang ditentukan oleh menunjuk kepada peraturan lain. Apa termasuk di dalam hukum acara atau menunjuk kepada peraturan lain. Jadi peraturan hukum tidak mengandung norma hukum karena memang peraturannya mendasarkan diri pada norma-norma lain selain norma hukum gitu. Contoh di dalamnya kan ada norma-norma sosial, norma agama dan sebagainya. Kalau tadi contoh misalkan seperti masa idah tadi ya, itu berdasarkan masukan juga dari norma agama dan norma-norma sosial yang berlaku. Atau menunjuk kepada peraturan lain berisi peraturan-peraturan mengerti yang dipakai dalam suatu kitab hukum. Yang dimaksud di sini adalah jadi peraturan hukum yang tidak mengandung norma hukum itu hanya mengatur gitu ya. Jadi hanya mengatur saja. Kalau misalkan tidak melakukan, ada beberapa sanksi-sanksi tetap ada gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang peraturan hukum yang tidak mengandung norma hukum, itu berarti memang peraturan-peraturan tetap ada sanksinya, tapi dia tidak mendasarkan diri pada norma-norma hukum-hukum logika, tapi berdasarkan hukum yang memang ada pada masyarakat pada waktu itu. Jadi norma-norma sosial yang berlaku, agama dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tidak mendasarkan diri pada hukum yang modern, tapi bisa juga didasarkan oleh norma yang berlaku. Jadi kalau misalkan normanya yang berlaku misalkan tadi ya, contoh misalkan masa idah dari seorang perempuan misalkan. Nah, ini bisa dijadikan semacam dasar karena memang tercantum, dan kalau misalkan sudah tercantum di situ, meskipun misalkan hal tersebut sudah menjadikan satu pengetahuan yang sangat umum terjadi di masyarakat. Nah, orang akan mendapatkan misalkan contoh, apakah misalkan sanksi dari misalkan contoh gini ya. Tadi kan masa idahnya itu ada misalnya contoh 3 bulan gitu. Tapi ada perempuan yang menikah sebelum masa itu gitu. Apakah itu akan dihukum penjara misalkan, atau misalkan dihukum apa gitu, ada sanksi? Ya sebetulnya tidak ada kewenangan untuk dipenjara atau disanksi, tapi ini untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah, atau bahkan mungkin nanti bisa ditolak pernikahannya oleh KUA misalkan atau urusan agama. Ditanya ini masa idahnya kapan? Oh, saya baru seminggu cerai. Nah, berarti nggak bisa gitu. Nah, nggak bisa ini kan bukan hukuman, tapi penolakan gitu. Karena memang tidak sesuai dengan aturan gitu kan. Tapi kan berarti langsung dihukum dan dipenjara gitu. Artinya seperti itu. Jadi peraturan hukum tidak mengandung norma hukum. Jadi dia berisi peraturan-peraturan yang hanya mengatur rasa-rasa keadilan gitu ya.
Betul. Jadi ya sanksinya itu ditolaknya itu. Bukan berarti dia dihukum penjara misalkan 1 tahun karena melanggar masa idah. Enggak, tapi dia tidak ada gitu ya. Hal tersebut dilakukan ya memang untuk mempermudah ataupun mengatur gitu ya. Peraturannya seperti itu. Jadi kembali ke penemuan hukum dan penegakan hukum. Kalau misalnya kita ngelihat modul ke-6 ya. Kalau kita ngelihat negara Indonesia, ini berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan. Jadi pemerintah wajib mengadakan ataupun memelihara ketertiban masyarakat. Dan akhirnya dia akan berlaku beberapa prinsip. Oh, susah sekali ini. Kenapa ya? Oke. Jadi prinsipnya itu prinsip-prinsip negara hukum yang pertama, prinsip the rule of law. Nah, terus juga ada prinsip the rule of law bahwa aturan yang berlaku adalah aturan hukum. Terus ada yang namanya prinsip legalitas, prinsip kesamaan. Seperti tadi ya, prinsip legalitas kesamaan hukum. Jadi orang akan tahu bahwa itu merupakan fakta-fakta hukum atau yang dinamakan fiksi hukum karena memang semua orang sudah dianggap tahu bahwa itu hukum yang berlaku. Terus juga ada yang namanya prinsip equality before the law ataupun persamaan kayak semacam asas praduga tak bersalah gitu ya, atau mungkin juga dalam konsep di sini bahwa semua orang ketika misalkan sebelum dia berhadapan dengan hukum itu prosesnya sama gitu ya. Jadi dianggap tidak bersalah sampai ada proses ketokan palu dari hakim bahwa dia bersalah. Terus juga ada yang namanya equality justice under law ketika dia memahami gitu ya atau masuk dalam proses namanya proses hukum, dia akan mempunyai persamaan dengan orang-orang yang lain. Jadi dua konsep ini, prinsip equality before the law dan konsep equality justice under law, itu bahwa dinyatakan bahwa semua orang itu sama ya perlakuannya di depan hukum gitu ya, ataupun di bawah hukum gitu ya. Jadi ciri khas ataupun sifat pada negara hukum memang tujuannya merupakan menjamin kepastian hukum. Jadi harus yang pasti gitu. Jadi hukum itu harus pasti, jangan kesana kemari. Karena memang orang kan akan membutuhkan kepastian ya. Sama ya seperti kita hidup di dunia itu butuh yang pasti-pasti gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen yang pasti, ya udah kita harus menentukan hukum ini secara jelas gitu ya, secara adil-adilnya. Oke. Selanjutnya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum artinya kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Jadi ini merupakan titik awal ya. Penegakan itu menegakkan adalah kaidah-kaidah yang ada, hukum ditegakkan, terus dia bisa memelihara dan mempertahankan kedamaian. Selanjutnya, penegakan hukum terpenuhi bila 5 pilar hukum berjalan dengan baik. Ya, contoh ada instrumen hukum yang baik, ada aparat penegak hukum yang tangguh. Tangguh di sini artinya bahwa aparat penegak hukum ini tegas, adil, dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau tidak terpengaruh oleh hal-hal lain gitu ya, supaya dia tidak bisa dipengaruhi. Terus peralatan yang memadai artinya bahwa mereka mempunyai fungsi-fungsi yang efektif gitu ya dari penegakan hukum. Jadi bukan alat-alat misalkan palu dan lain sebagainya, tapi dia mempunyai fungsi-fungsi yang memadai. Jadi fungsi penangkapan, penyidikan dan sebagainya ini bebas dari intervensi. Terus juga masyarakat yang sadar hukum, masyarakat yang betul-betul tahu akan hukum, tahu akan haknya, tahu akan kewajibannya gitu ya.
Terus juga ada birokrasi yang mendukung, adanya dari bantuan dari government atau mungkin juga pemerintah dalam menentukan tata hukum yang berkeadilan yang ada dalam suatu negara. Oke, selanjutnya masalah penegakan hukum di Indonesia ya. Kita coba lihat. Masalah penegakan hukum, ada hukum normatif, das sollen. Nah, hukum secara sosiologis ada das sein gitu ya. Normatif itu yang idealnya, ya yang ideal, das sollen. Juga ada das sein gitu ya. Terus juga ada kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat senyatanya. Jadi seharusnya itu seperti ini, tapi nyatanya ya seperti itu gitu. Jadi ada kesenjangan ya. Jadi masalah-masalah ini yang terjadi dalam suatu negara yang menentukan hukum. Terus juga ada perbedaan antara law in the book dan law in action. Artinya apa? Ada permasalahan antara yang teoritis dan prakteknya gitu. Jadi wah, teorinya ini bagus nih aturan-aturan. Wah, ada kitab hukum acara pidana, perdata, ini sudah lengkap sekali nih. Tapi dalam aksinya itu banyak terjadi perbedaan-perbedaan atau mungkin juga dalam aksinya ini ada sedikit penyimpangan-penyimpangan dan itu merupakan masalah gitu ya. Selanjutnya, fungsi pokok hukum ada sebagai sarana kontrol sosial. Terus juga tujuan hukum menjaga ketertiban, keseimbangan sosial, dan kepentingan masyarakat. Jadi kita harus mengontrol segala sesuatu yang berjalan dalam masyarakat gitu ya. Entah itu yang dikerjakan oleh penguasa, yang dikerjakan oleh individu dalam masyarakat, kita harus bisa mengontrol ya. Jadi sebagai kontrol sosial. Jadi sebelum kontrol sosial juga bisa melakukan yang namanya kontrol individu. Jadi menentukan dan juga mengontrol individu kita sebagai unsur-unsur yang ada dalam satu masyarakat. Jadi tujuan hukum memang untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga keseimbangan sosial, juga ada menjaga kepentingan masyarakat. Undang-undang adalah keras, akan tetapi memang demikianlah bunyinya. Itu arti dari pemeo apa, Pak? Wah, saya kurang paham ya. Undang-undang adalah keras. Ya mungkin di modul ada ya, karena saya juga tidak pegang modul nih. Oke lah. Jadi kalau memang bukan undang-undang saja yang keras, gitu. Tapi hukum itu adalah keras, koersif. Makanya saya bilang dari dulu sifat hukum itu adalah memaksa. Gitu. Jadi undang-undang adalah keras, tetapi memang demikianlah bunyinya. Itu sepertinya memang ada satu peribahasa ya dari mungkin peribahasa dari zaman Yunani juga sudah ada sepertinya. Nanti saya cari ya coba. Tapi kalau dalam pengertian hukum yang saya tahu memang sifat hukum itu adalah keras. Tidak hanya undang-undang, hukum. Ya. Semua hukum itu harus keras dan memaksa gitu. Memaksa. Kenapa? Kalau tidak memaksa dan lembek misalkan itu akan dipermainkan gitu ya. Semua orang jadi tidak patuh gitu ya. Jadi senyatanya bahwa yang namanya hukum itu adalah tegas gitu ya. Koersif, memaksa. Sifat koersif itu adalah memaksa, itu sifat hukum ya. Ya silakan lah kalau misalkan bahasa Latin ya dihafalkan di modul kan ada. Saya nggak pegang modul terus terang aja. Jadi saya sedikit kesulitan ya untuk mengikuti alur dari diskusi kalau memang mendasarkan diri di modul. Tapi kalau misalkan saya lihat di sini bahwa hukum ataupun misalkan mata kuliah ini memang yang coba saya dasarkan pada hal-hal yang signifikan saja ya. Jadi kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang kurang paham, itu mungkin nanti bisa dijelaskan di modul dan silakan dibaca dan dihafalkan. Tapi kalau misalkan
kurang paham, ya silahkan ditanyakan. Tapi kalau sudah ada di sana, ya silahkan dihafalkan ya, gitu. Jadi sambil saya juga nanti coba melihat-lihat kembali materi yang coba saya jelaskan ke depan. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk pertemuan berikutnya nih ya, pertemuan berikutnya juga tadi kan sudah diungkapkan, kita sudah membahas sampai modul ke 5 dan 6 ya. Jadi sekarang penegakan hukum dan penemuan hukum. Nah, nanti kita akan teruskan ke penemuan hukum di pertemuan berikutnya serta tata hukum Indonesia. Pertemuan berikutnya lagi ada hukum pidana, hukum internasional, terus juga ada hukum lingkungan, agraria, pajak. Nah, ini yang paling penting. Terus juga ada hukum administrasi gitu ya. Kaitannya nanti mungkin dengan hukum tata negara. Tapi yang paling penting nanti ada kaitannya juga dengan hukum acara dan hukum perdatanya ya. Nanti juga akan saya coba kilas tentang hukum dagang. Ya, jadi di modul sendiri tidak ada hukum dagang. Makanya nanti saya coba di pertemuan terakhir, saya akan coba bahas tentang hukum dagang. Hukum dagang itu seperti apa sih? Nanti kita akan coba lihat ya. Oke, mohon maaf kalau bila misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab di pertemuan berikutnya. Dan karena keterbatasan, jadi kita juga berawal dari keterbatasan ya. Dan keterbatasan itu nanti membuat kita lebih terpacu lagi untuk lebih belajar. Dan mohon maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab ya. Dan kalau ada pertanyaan lain, hukum itu memang harus takuti. Ya, hukum itu harus ditaati sebetulnya, lebih tepatnya gitu ya. Harus ditaati karena memang itu bisa mengatur kita gitu ya. Kalau misalnya kita bisa diatur, pasti segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar gitu ya. Karena hukum itu dibuat karena memang untuk menjaga ketertiban, menjaga keseimbangan sosial, menjaga kepentingan masyarakat gitu ya. Karena waktunya udah hampir habis gitu. Tapi masih ada 10 menit lagi ya. Nah, tapi sambil menunggu lah, kita kilas sedikit aja. Jadi perbedaan antara law in the book dengan law in the action. Jadi persoalan apakah hukum dalam bentuk peraturan yang ada, misalkan contoh pola tingkah laku dan lain sebagainya. Apakah dikatakan mengadil itu sama dengan apa yang dilakukan? Terus juga apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh satu peraturan sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan? Nah, ini bisa dikatakan hukum itu memang harus ditakuti. Nah, ini karena memang persoalannya seperti ini. Apakah hukum dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan merupakan pola tingkah laku sosial? Jadi masyarakat itu memandang bahwa apa yang diatur dalam hukum itu tidak sama dengan yang dilakukan gitu ya. Jadi makanya orang bilang, wah ini menakutkan hukum itu. Ya sebenarnya tidak gitu ya. Jadi hukum itu ada karena memang untuk ditaati gitu ya. Apabila kita taat terhadap hukum, aturan-aturan, bisa akan berjalan dengan lancar gitu ya. Contoh misalkan pembuatan paspor gitu ya. Pembuatan paspor, aturannya sudah jelas gitu ya. Harganya sudah jelas. Tapi kan karena kita takut lama, takut ngantri, atau mungkin pengen lebih mudah dan lain sebagainya, atau mungkin juga karena dipaksa dan lain sebagainya, ya kita akhirnya mencari jalur calo dan lain sebagainya. Tapi aturannya kan sudah jelas gitu. Nah, antara law in the book, aturan yang ada, dengan in action, entah itu nanti ada yang namanya mungkin permainan calo dengan orang dalam dan lain sebagainya. Nah, itu kan law in the action ya. Nah, itu ya kaitannya juga dengan supply and demand juga. Bagaimana kita mensikapi bahwa apakah memang kita mau mengikuti law in action-nya meskipun itu bersifat negatif, atau law in the book bersifat positif dan misalkan sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Ya, hukum itu tegas gitu ya, memaksa. Jadi harus memang seperti itu. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, tapi